Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Maaf ini episode kali ini agak telat ya publishnya karena ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Teman-teman, mungkin akhir-akhir ini khususnya 2 tahun terakhir ya di masa pandemi, teman-teman sering mendengar istilah perlindungan sosial, jaminan sosial, bantuan sosial, jaring pengamanan sosial, atau social security net segala macam. Nah, kesannya kan secara umum mirip-mirip nih gitu loh, dan sebagian besar beberapa kali diskusi saya lihat masih banyak yang belum terlalu memahami perbedaan satu sama lain dari istilah-istilah tersebut. Nah, di episode kali ini saya akan coba bahas hal tersebut yang secara umum disebut perlindungan sosial. Jadi, teman-teman, perlindungan sosial itu bisa kita bagi secara umum tuh 2, cuman sekarang tuh jadi 3 lah kategorinya. Pertama yang bersifat non-kontributori, artinya kita atau penerima manfaat dari perlindungan sosial itu tidak perlu ikut berkontribusi atau simpelnya tidak perlu bayar iuran, dia akan bisa mendapatkan perlindungan sosial tersebut. Yang kedua, kelompok kontributori, artinya perlindungan sosial tersebut bisa kita peroleh kalau kita ikut berkontribusi atau membayar iuran. Dan yang ketiga, bauran atau mix antara non-kontributori dan kontributori. Itu biasanya diterapkan di dunia tenaga kerja, pada program-program tenaga kerja ataupun usaha kecil mikro seperti itu. Nanti kita jelaskan contohnya seperti apa. Kita coba ya yang non-kontributori yang pertama, yang dimana teman-teman penerima manfaatnya atau beneficiariesnya tidak perlu bayar iuran, berhak mendapatkannya. Itu dibagi 2. Pertama dalam kondisi normal dan dalam kondisi krisis. Krisis ini bisa krisis ekonomi, krisis kesehatan seperti pandemi kemarin, atau bencana alam, ya kan? Adanya bencana alam di suatu daerah. Nah, kalau dalam kondisi normal, non-kontributori ini, itu yang kita kenal sebagai bantuan sosial, atau teman-teman sering dengar bansos, pemerintah menyalurkan bansos segala macam. Nah, kalau dalam kondisi krisis, perlindungan sosial yang bersifat non-kontributori ini itu sering disebut jaring pengaman sosial gitu. Bisa bedain ya, non-kontributori, kontributori, bauran atau campuran antara kontributori dan non-kontributori. Yang non-kontributori dibagi dalam 2 kondisi normal dan kondisi krisis. Kalau kondisi normal kita sebut bantuan sosial. Kalau kondisi krisis kita sebut jaring pengamanan sosial atau adaptive social protection, perlindungan sosial yang adaptif gitu. Nah, yang kontributori, yang sifatnya kontributori, di mana kita penerima manfaat baru bisa mendapatkan perlindungan sosial kalau kita ikut nyiur, bayar iuran. Itu sering kita sebut jaminan sosial atau asuransi sosial, atau bahasa Inggrisnya social insurance. Nah, kalau yang bauran antara kontributori dan non-kontributori, itu tadi saya sudah jelaskan biasanya program-program dalam hal ketenagakerjaan dan usaha-usaha mikro. Nah, pertanyaan sekarang contohnya seperti apa gitu. Di Indonesia seperti apa? Nah, bentuknya kalau kita lihat, kalau bantuan sosial itu bisa dalam bentuk transfer, teman-teman sering dengar ya, lihat itu, atau bentuk voucher atau bantuan barang gitu ya. Nah, kalau di Indonesia yang non-kontributori pada kondisi normal, yaitu berupa bantuan sosial, kita bisa kenal seperti kalau di bidang makanan, bantuan sembako dari pemerintah. Kemudian program Indonesia Pintar, di mana orang-orang miskin itu mendapat kartu Indonesia Pintar kan, baik yang sekolah ataupun yang kuliah. Kalau yang kuliah, mungkin teman-teman dulu pernah dengar program bidik misi, sekarang namanya kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kemudian juga kalau dari sisi kesehatan, apa bantuan yang diberikan non-kontributorinya, jaminan kesehatan nasional buat teman-teman yang miskin dan tidak mampu. Ini sebenarnya bayar iuran juga,
dia harus bayar iuran, tapi iurannya ditanggung negara, gitu. Jadi PBIJKN itu tuh sebenarnya masuk non kontributori karena orang miskin penerima manfaatnya itu tidak perlu bayar iuran. Yang bayar iuran tuh negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kemudian teman-teman mungkin pernah dengar bantuan subsidi listrik 450 watt ke bawah. Kemudian LPG gas disubsidi. Nah, itu bantuan sosial itu. Kemudian pembangunan pemberdayaan masyarakat. Kita kenal namanya program Keluarga Harapan. Itu bantuan sosial. Jadi penerima manfaatnya nggak perlu ngiur, dia akan dapat manfaatnya. Kemudian asistensi sosial penyandang disabilitas berat. Kemudian apalagi itu, temu dan penguatan anak keluarga. Kemudian asistensi sosial lanjut usia terlantar itu ditanggung negara. Kemudian juga kalau kita pernah dengar pemberdayaan komunitas adat terpencil. Nah, itu dapat pemberdayaan masyarakat sifatnya. Kemudian yang dalam bentuk perumahan, itu teman-teman mungkin pernah dengar istilah bantuan stimulan perumahan swadaya. Kemudian bantuan perumahan berbasis tabungan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, atau subsidi bunga uang muka. Itu perlindungan sosial dari negara yang bersifat non kontributori dan untuk sektor perumahan. Kemudian kita bisa lihat juga di sisi pertanian dan perikanan. Kita lihat itu ada subsidi pupuk. Teman-teman tahu BPAP itu bantuan premi asuransi pertanian, bantuan premi asuransi usaha ternak, kemudian bantuan premi asuransi nelayan. Nah, itu sifatnya non kontributori, di mana bantuan-bantuan itu diberikan quote and quote lah cuma-cuma tanpa kita perlu membayar iuran. Kemudian yang paling terkenal mungkin kalau di Indonesia ini biasanya diberikan program ini pada saat krisis, yaitu seperti BLT, bantuan langsung tunai. Itu bisa melalui dana desa atau cash transfer lah, sifatnya itu ditransfer gitu. Kemudian juga di zaman krisis juga biasa pemerintah juga mengucurkan bantuan sembako zaman krisis. Nah, itu yang disebut social safety net atau jaring pengamanan sosial, yang perlindungan sosialnya diberikan secara cuma-cuma tanpa perlu kita membayar iuran. Nah, contoh kontributori di mana penerima manfaatnya baru bisa menerima manfaat kalau dia ikut ngiur. Nah, ini disebut asuransi sosial atau jaminan sosial. Kita bisa lihat dari sisi kesehatan, jaminan kesehatan nasional. Yang tadi kalau yang orang miskin, PBI itu penerima bantuan iuran dibayar negara, tapi buat yang mampu dia bisa dapat BPJS-nya kalau dia ngiur. Kalau dia tidak ngiur BPJS, ya dia tidak dijamin kesehatannya. Dia harus bayar sendiri nantinya. Kemudian tabungan perumahan rakyat bagi masyarakat, namanya masyarakat berpenghasilan rendah, itu kalau dia bergabung dalam program TAPERA, tabungan perumahan rakyat, maka dia akan berhak nanti dapat bantuan uang muka, bunga khusus dari pemerintah ketika ingin memiliki rumah. Kemudian kalau dari sisi tenaga kerja yang perlindungan sosial yang bersifat kontributori yang kita harus ngiur itu seperti jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Ini kita kenal bagi para pekerja, nih teman-teman yang pekerja itu tentu kenal namanya BPJS Ketenagakerjaan atau dulu jam sostek gitu. Kita kan ngiur tuh. Tiap bulan gaji kita dipotong berapa persen, kemudian pemberi kerja, perusahaan juga ngiur. Nah, iuran ini dikelola untuk memberi jaminan kepada kita ketika nanti pensiun dapat pensiun bulanan, kemudian di awal pensiunnya dapat jaminan hari tua berbentuk lamsam atau pesangon ya, mungkin seperti itu. Kemudian kalau dalam bekerja kita mengalami kecelakaan kerja, dijamin pengobatannya dan juga selama kita tidak bekerja itu dijamin. Kemudian kalau kita meninggal dunia itu juga mendapat jaminan, dapat tunjangan khusus lah nanti, bantuan khusus untuk kita selama kita mengiur. Tapi
Nah, itu contoh-contoh kontributori, perlindungan sosial yang bersifat kontributori itu di Indonesia. Lalu yang kelompok ketiga nih, contohnya apa tuh? Yang bauran. Bauran antara kontributori dan non kontributori yang saya sampaikan tadi di awal itu seperti banyak di pasar tenaga kerja atau usaha mikro. Itu bentuknya seperti kartu prakerja. Teman-teman pasti pernah dengar ya kartu prakerja, di mana pemerintah menyediakan bantuan bagi yang belum bekerja untuk mempersiapkan diri masuk ke pasar tenaga kerja. Ada juga kita dengar ya teman-teman mungkin pernah kenal itu istilah KUR. KUR itu kredit usaha rakyat yang diberikan. Kemudian ada UMI sekarang. UMI itu pembayaran ultramikro gitu. Pembiayaan ultramikro bagi pengusaha mikro gitu kecil. Kemudian KUBE, kelompok usaha bersama. Kemudian PKKU programnya yaitu program kecakapan kerja unggulan. Kemudian PKWU, program kecakapan wira usaha unggulan. Nah, ini campuran nih antara mengiur dan tidak mengiur. Jadi bisa diberikan. Tadi yang saya sebutkan semuanya tadi itu perlindungan sosial dibagi 3, non kontributori tidak perlu ngiur, kontributori harus ngiur perlindungan sosialnya, dan tadi campuran. Yang non kontributori ada yang pada masa normal disebut bansos, kemudian yang pada masa krisis disebut jaring pengamanan sosial, yang kontributori disebut asuransi sosial atau jaminan sosial, yang program-program tenaga kerja tadi yang bauran. Semuanya itu kita sebut anatomi perlindungan sosial. Nah, sekarang teman-teman udah paham anatomi perlindungan sosial sehingga tidak bingung lagi ketika mendengar kata perlindungan sosial, jaminan sosial, bantuan sosial, asuransi sosial gitu ya. Kemudian mungkin ada lagi pernah teman-teman dengar kata social security gitu. Ini social insurance seperti itu. Atau social safety net, jaring pengamanan sosial. Jadi harapannya setelah nonton video ini teman-teman sudah bisa membedakan perlindungan sosial itu apa, bantuan sosial itu apa, jaringan pengamanan sosial itu apa, asuransi sosial itu apa. Oke, sehingga tidak miss lagi, tidak salah memahami lagi ketika melihat program pemerintah. Oke, selamat mengawal program perlindungan sosial nasional.